Jadi Solo itu kan sebenarnya gini Mas, kalau yang di sebelah sana itu sebenarnya kan kita lebih ke Keraton Surakarta sebenarnya. Lah yang sini itu Mangkunegaran, ini kan sebenarnya kan dipisah sebenarnya. Sini dulu Mangkunegaran, sini keraton. Lah kalau kita lihat yang tadi yang dilihat tadi adalah kawasan Gatot Subroto tadi. Kawasan Gas itu dulu ya, itu dulu pusat pertokoan yang sangat legend ya, ramai banget, tapi terus ada 98 itu ada kerusuhan. Jadi saat itu banyak yang terbakar dan itu kan kawasan apa ya, kawasan kerusuhan etnis juga mungkin. Iya, itu 98 kan, 98 dan itu kawasan yang banyak yang terbakar. Jadi benar-benar para pengusaha di sana tuh trauma terhadap persoalan itu dan sebagainya, karena akhirnya banyak anak-anaknya itu sekolahkan ke Singapura. Jadi benar-benar yang tinggal di situ dulu setelah ketebak itu ya rata-rata ini banyak yang tutup, terus banyak yang para pengusaha-pengusaha ini yang sepuh-sepuh nunggui dan sebagainya kan. Nah setelah itu ada teman-teman yang namanya Solo is Solo. Tadi itu ada tuh. Ya Solo is Solo itu adalah satu gerakan, ada Mas Irul, Mas Soni dan kemudian disupport oleh Pak Sardono Wikusumo, Mas Don itu salah satu maestro. Lalu kan bagaimana akhirnya ada gerakan untuk merubah wajah Gatsu dengan lukisan-lukisan di tembok, di rolling door sebagainya. Tapi tidak aja sekedar, tapi yang penting pada itu ada dialog-dialog. Jadi antara pelukis sama yang punya itu ada dialog apa, pengen digambar apa dan sebagainya. Jadi ada satu dialog. Dan itu ternyata misalnya di sana itu ada salah satu pengusaha jam di situ. Sudah sepuh pengusaha jam, dan dia itu punya idola seorang pencipta jam dari Italia gitu. Impian akhirnya diwujudkan dalam satu lukisan. Jadi sebenarnya gambar-gambar di situ hasil satu dialog antara seniman mural dengan yang punya toko, terus masyarakat di sana dan sebagainya. Itu sewa nggak itu? Apanya Mas? Mereka dibawa Gatsu itu. Kalau yang mereka rata-rata kalau yang kantor-kantor yang toko itu udah punya mereka semua. Ada yang disewa tapi rata-rata punya. Depannya mereka pameran. Oh ya itu setelah itu kan, setelah dalam perkembangannya kan terus ada ini saya ceritakan, terus ada mural itu kan, mural sebagai satu dialog rekonsiliasi. Jadi bagaimana yang dulu mereka trauma terhadap kebakaran, kerusuhan dan sebagainya. Lah ini anak-anak muda mendekat lagi untuk bagaimana melalui seni budaya ini mereka akhirnya kembali teman-teman para pengusaha Cina dan sebagainya di situ merasa ajur-ajur ya. Akhirnya merasa mempunyai lagi kotanya ya, karena adalah itu pendekatannya melalui pendekatan budaya dan itu dilakukan oleh komunitas bukan oleh pemerintah ya. Dan itu bisa berlangsung bertahun-tahun. Akhirnya itulah setelah itu setahun kemarin setelah direvitalisasi kan, dulu kan belum ada atapnya itu. Setelah ada atapnya lah terus akhirnya teman-teman itu membuat semacam art market kan di situ. Jadi art market, terus beberapa art market selama setahun ini udah pertama ya sepi, rame, terus akhirnya sekarang itu sudah rame sekali lah. Dengan adanya keramaian itu akhirnya toko-toko yang dulu tutup jadi buka kembali, terus jadi hidup kembali dan sebagainya. Tapi yang memang rintisan di sana itu kan memang ini Mas, kita memang yang kita hadirkan itu adalah kreator-kreatornya, jadi bukan sekedar pedagang gitu loh. Mengapa di sana rata-rata masih muda semuanya? Karena mereka rata-rata ada yang membuat cincin, buat tapi itu adalah kreatornya semua. Jadi sebenarnya konsepnya memindahkan dapur mereka dipindahkan di situ, berkarya gitu. Jadi berkarya di situ. Melihat berproses, ada proses kreatifnya itu yang sebenarnya di sana dan terus seragam bentuknya dan sebagainya. Karena biar tidak pernah kan kalau di Malioboro dulu sebelum itu kan hampir semua satu jalan kan semua sama, penjual kaos semua gitulah, karena sudah jadi pedagang semuanya. Dan sekarang sudah bersih bagus. Lah ini kita tidak ingin mengulangi seperti itu dengan cara-cara yang menghadirkan kreatornya. Untuk mereka bekerja di sana, ada yang melukis, ada apa, jadi semacam kawasan yang memang menarik. Dan yang menarik di sini itu yang menarik bukan pemerintah ya, itu komunitas. Komunitas Solo is Solo yang didukung oleh ya teman-teman penggiat kota juga, dan itu ya tidak di bawah siapa-siapa. Solo is Solo jauh sebelum Mas Gibran mimpin. Jauh sebelum memimpin, jadi sudah berproses dan sebagainya lah. Kan termasuk sam yang jenengan. Nah setelah itu sebenarnya kalau Solo is Solo itu gerakannya dulu lebih ke mural ya, gerakan seni rupa lah gitu ya. Terus tahun terakhir ini mereka mengadakan street art ini kan dalam rangka untuk menghidupkan suasananya, terus kegiatannya kan. Tapi kalau yang Solo Art Market sebenarnya jauh 4 tahun sebelumnya kan, pas pandemi pertama. Ya. Jadi pas tanggal 7 Maret itu pas dicanangkan pandemi pertama itu saya adakan di sini. Sudah 4 tahun lah. Ya saya merhatiin Facebook jenengan waktu itu. Sudah 4 tahun berjalan dan ya masih sampai sekarang dan kita adakan setiap minggu 1 dan 3 gitu ya.
Tapi besok kita adakan karena merespon inilah mumpung banyak tamu-tamu Di kita Granada respon di ini sekitar ya. ada. Itu sama sebenarnya konsepnya saya tuh memindahkan dapur mereka di rumah saya pindahkan di situ. Jadi orang itu tidak hanya kusuk. Jadi memang idealnya itu di situ kan saya mencoba merespon ini ya arsitektural kota sebenarnya. Jadi beberapa pedagang itu ini di bawah pohon, di bawah. Jadi saya tentukan satu persatu untuk sesuai dengan karakter produknya. Jadi perlakuannya bukan A B C D A B C tapi bagaimana ini cocoknya karya ini di tembok ini, cocoknya di bawah pohon ini dan sebagainya. Jadi saya pengen para artis, kalian lebih senang nyebut artisan ya, bukan UMKM ya. Artisan itu kan saya itu pengen memberikan satu apa ya, Ya, rasa hormat saya terhadap mereka. Jadi kita ya kan? artisan, orang-orang yang penekun pada bidangnya kan. Dan itu mereka ya di situ kerja semua sepanjang hari mas, sepanjang hari. Terus menariknya itu ya mereka selalu ada kolaborasi, ada ngobrol-ngobrol. Terus saya wajibkan sekarang mereka terus buat kelas-kelas kreasi. Jadi mereka itu harus membuat kelas-kelas kreasi di tempatnya masing-masing. Iya, iya. Ada yang menggambar, ada yang ada membuat tenun, macam-macam, lurik dan sebagainya sepanjang itu ya. Dan mereka senang karena terjadi ini ya ngobrol-ngobrol. Dan nggak sewa ya? Atau ada iuran komunitas? Enggak, modelnya gini. Jadi karena ini memang kegiatan non pemerintah kan itu benar digerakkan oleh itu ya modelnya memang biaya kepesertaan itu 50.000. 50.000 dan 15% itu untuk kegiatan itu. Jadi hasil dari penjualan itu 15% untuk panitia untuk kegiatan itu ya. Oh, oke. Jadi memang tidak memberatkan dan ini kan kawasan jantungnya kota sebenarnya. Dan mereka senang karena ini kan juga dihidupkan oleh ini ya. Dan mengapa ya 15% itu karena saya pengen melihat perputaran uang mereka gitu loh. Jadi ini laku, ini tidak laku, ini dan sebagainya. Karena kadang-kadang saya lihat produknya bagus, tapi kok nggak laku ngapain ya? Tapi kalau saya langsung hanya bayar itu kan kita nggak pernah tahu ya. Karena mereka kan selalu laporan nih. Oh ini bagus, ini tidak, ini kurang dan sebagainya dari laporan itu. Jadi 15% itu untuk saya bisa melihat pertumbuhan mereka. Nah dari situ saya lihat, oh ini kok bagus tapi kok nggak laku, ternyata komunikasinya kurang. Ini biasa lah, ini nanti di akhir bulan kita bisa dialog gitu tentang itu. Behaviornya pedagang dilihat. Ya. Kita dialog dan sebagainya. Jadi lah. Tapi yang seneng ya mereka itu seperti keluarga, persahabatan, ngobrol-ngobrol. Karena di setiap yang nonton itu kan bukan hanya sekedar beli, tapi kadang-kadang ya ngobrol-ngobrol, terus ngadain workshop, macam-macam lah aktivitas-aktivitas yang memang kita hadirkan di situ. Di Solo itu memang ya ini salah satu keuntungan di Solo itu izinnya mudah dan nggak dipersulit itu. Jadi seperti kita ini di Gatsu itu ya, misalnya di Gatsu sana itu nggak pernah izin ke polisi, izin dan sebagainya. Langsung digelar kegiatan, yang penting sudah ngomong dengan Mas Gibran, wes diadakan, yang penting positif. Ya sudah, polisi paling lewat nonton gitu. Tapi kalau di luar kota kadang-kadang kan harus izinnya ini, harus ini. Jadi kadang-kadang berat gitu loh. Akhirnya tapi sejak awal ada penolakan dong sih. Sejak awal. Penolakan apa? Pas dengan gerakin orang ke situ. Buat rame-rame yang punya ruko. Enggak juga. Artinya kemarin dari teman-teman Solo karena saya ikut mendamping itu ya artinya ya memang tidak langsung ujuk-ujuk di situ ya. Karena memang sebelum ada Atmark itu kan teman-teman kan sudah dialog dengan mereka sejak lama 1, 2, 3 tahun untuk memural tokonya masing-masing. Jadi mereka sudah akrab dengan lingkungan di sana. Jadi ketika masuk di situ tuh ya sudah menjadi bagian dari satu perkembangan ya, satu perkembangan. Jadi kawasan ini yang kita coba ini ya di Ngarsopuro dan Gatot Subroto ini yang sedang kita, dan ini digerakkan bukan oleh pemerintah ya, tidak ada bantuan pemerintah untuk itu. Jadi benar-benar dari malah sustain itu. Dan seneng dan kita dan rata-rata seperti di tempat saya di SAM itu kan memang pesertanya memang 70% dari Solo, yang 30 yang lainnya itu harus dari luar Solo. Jadi saya pengen bahwa saya memang pengen ini semakin banyak dari luar Solo, saya semakin seneng karena pertama biar kita tuh bisa saling saling belajar. Terus kadang-kadang kalau ke Solo itu otomatis kan punya dampak kan, mereka makannya juga di warung-warung di sini, ada yang nginep di hotel, jadi sesuatu yang punya dampak lah bagi masyarakat itu ya. Dan juga sebenarnya saya memperlakukan seperti Surat Atmark itu ya sebagai penghubung aja, bahwa setelah itu mereka saya minta nonton ada Mangkunegaran, di belakangnya ada Kampung Keprabon yang bagus. Jadi ini saya mencoba untuk bahwa ini hanya sebagai penghantar kalian melihat Solo lebih dekat lagi ya. Kreatif hub ya. Ya gitu, melalui kerja itu. Oh ini di sini ada ini dan sebagainya. Jadi ya cara praktek aja, kadang-kadang ya nggak ada ilmunya ya, nggak ada pakemnya ya. Pengalaman dan ilmu pengetahuan lah kira-kira gitu yang saya mulai di sini ya. Terus di sana yang di Gatsu sekarang udah ramai sekali ya, tapi tantangannya bagaimana terus
mengelola itu ya. Tapi semua terregistrasi. Mereka semua terkoordinasi semuanya. Terkoordinasi sama Solo Isolo tadi. Solo. Jadi ini dua lembaga yang berbeda. Solo Isolo ya. Solo Isolo dengan apa tadi? Solo Artmark itu beda. Koneksinya di mana nanti? Titik temunya di mana? Ya sebenarnya titik temunya di semangat bersama-sama untuk membuat kota ini lebih kreatif, lebih bergerak dan sebagainya. Teman-teman ya saling support dan sebagainya. Kadang-kadang ada kurang meja kita pinjam-pinjam, gantian pinjam meja dan sebagainya gitu ya. Itu jauh sebelum Mas Gibran mimpin sebenarnya wakil kota sebelumnya kayak Pak Rudi ya. Ya sebenarnya kalau sejak Pak Jokowi sampai sekarang tuh ya nggak adanya Pak Rudi juga bagus juga. Tapi kadang kan derapnya yang berbeda ya. Tapi sebenarnya karena kan sebenarnya bukan masalah, kalau di Solo itu bukan masalah wali kotanya, tapi kan memang dinas-dinasnya itu sudah sejak Pak Jokowi itu sudah dibangun saling mensupport itu. Jadi siapapun wali kotanya kalau ini sudah jalan kan sebenarnya nggak ada masalah ya. Karena sistemnya sudah ada, gitu, cara kerjanya seperti apa. Tapi setelah dipimpin Mas Gibran tambah ini juga. Ya saya lihat saya pikir kadang masyarakat kan butuh simbol dan saya pikir Gibran karena masih muda gitu dan juga ya menyemangati gerakan-gerakan itu ya. Ya yang paling terasa itu ya semua jadi mudah, masalah perizinan, masalah apa itu mudah gitu. Misalnya kalau ada kegiatan seperti ini misalnya minta bantuan dinas perhubungan gitu ya dibantu seperti yang di sana itu ya. Dinas kebersihan ya dibantu itu nggak bayar semua loh. Mereka langsung menerjunkan orang-orangnya semua. Kesehatan dan sebagainya itu loh. Jadi dukungan dari dinas-dinas itu sangat pelayanan prima dan mereka nggak harus nggak benar-benar tidak minta konsumsi, tidak minta apa ya, ini tanggung jawab dia terhadap kota itu. Itu yang terus terang banyak kegiatan Solo itu mengapa banyak karena salah satunya dukungan itu Mas. Di sisi lain ada 17 proyek strategis nasional. Ya di Solo kan ada beberapa yang sedang digenjot. Tapi maksud saya gini loh Mas. Itu juga mendukung karena ada proyek APBN nasional. Tapi kalau tanpa komunitas yang juga bergerak, kan sebenarnya sama mahalnya juga nih komunitas ini dengan pembangunan. Iya, kalau kemarin kan kita selalu gini. Jadi sebenarnya kita tuh selalu membangun infrastruktur ya kadang-kadang. Membangun ini tapi lupa mendesain budayanya. Jadi kadang-kadang banyak yang sudah dibangun, tapi sebenarnya kita tuh lalai terhadap bahwa ada desain budaya masyarakat yang di Gatsu dan di sini tuh karena sebelum itu terbangun, kita tuh sudah bergerak, sudah berdialog dengan warga, sudah ngobrol-ngobrol, sudah macam-macam di situ. Sehingga ketika itu dibangun gerak itu sudah jadi. Nah ini kadang-kadang memang ketika misalnya suatu dibangun apa gitu lah, masyarakatnya belum siap ya. Kadang-kadang hanya menjadi desain infrastruktur, tapi bukan desain budaya. Tapi ya itu saya pikir memang ya saling, kalau di Solo itu memang kita saling support ya, ada sana kita ada saling lah. Ide Lokananta siapa Mas? Tadi aku ke sana. Kalau Lokananta itu kan memang itu kan programnya dari ini ya Mas, dari BUMN ya, M-Block ya dan sebagainya ya. Ada Pak Handoko juga. Di sana dan sebagainya. M-Block Space. Ya itu oke lah, itu nggak ada masalah ya. Tapi kalau Solo itu ya seperti ini. Street art kita kelihatan, jiwanya jiwa street art ya. Dan ini guyubannya terlihat di sini. Di sini jadi tidak eksklusif gitu ya. Dan menariknya ini di satu tempat yang istimewa, sangat istimewa karena belakang dan depan itu kampung para maestro. Di belakangnya situ ya namanya Kemelayan, itu satu kampung 4 maestro. Wah itu dahsyat semua di situ. Jadi sebenarnya anak-anak muda yang bergerak di sini sama di sana itu sebenarnya di satu kawasan, satu kampung yang punya sejarah yang sangat istimewa. Siapa aja tuh maestronya itu? Nah kalau di situ yang pasti kan rumahnya Gesang ada di situ. Terus ada Pak Ngaliman, ada Sardono Wikusumo. Jadi di Kemelayan itu ada kampungnya pemain musik gamelan sama penari. Kemelayan itu nuansa gamelan sebenarnya. Terus di sini ke Prabon, sini itu ya kawasan ini kan Ngarsopuro depan Mangkunegaran. Jadi memang sebenarnya kawasan yang sebenarnya dikelilingi oleh kampung-kampung yang sangat-sangat kreatif dan sangat bersejarah ya. Jadi mengapa ya seperti misalnya saya buat Solo Art Market ini sebenarnya inspirasi saya di ini pasar Windu Jendar ini, pasar antik ini.
yang pada tahun 1938 itu dibangun oleh Mangkunegara ke-7 atau ke-6 ya, 38. Jadi artinya bahwa pada masa itu 1938 itu Mangkunegara ke-7 atau 6 itu sudah punya art market loh di masanya. Jadi kalau saya ngadain itu sebenarnya itu Mengulang lagi. inspirasinya saya dari situ. Itu saya tuh sebenarnya masih ketinggalan dengan pemikiran-pemikiran beliau-beliau itu yang jauh ke depan. Pada 38 sudah buat pasar antik. Jadi saya adakan di sini salah satu inspirasinya di situ. Mengapa saya selalu pengen melihat mereka jalan itu, saya pengen mereka juga bisa melihat pasar antik juga. Jadi saya tidak, ini kan hanya bagian kecil aja dari satu yang mau saya hubung-hubungkan gitu. Ada kampung ini, ada kampung ini. Jadi memang itu yang tujuannya itu sebenarnya. Jadi menjadi tujuan untuk bisa menghubungkan berbagai ini lingkungan yang di sekitar sana ya. Nah ini tadi udah ngalor gitu ya, Mas Heru Matanya ini sekarang apa ini? Apa mobilitasnya ngapain aja nih sekarang? Saya itu kalau seperti SAM itu kan ini kan saya saya laboratorium sebenarnya. Jadi saya itu belajar banyak hal itu dari ya salah satunya melalui saya buat soul art market itu saya terus terang saya belajar banyak dari art market, bagi laboratorium lah gitu ya, dengan para artisan, dengan masyarakat kampung, dengan pemerintah kota itu ini dari laboratorium saya belajar situ. Tapi sebenarnya kalau saya itu kan saya pastikan saya punya festival kan, Festival Payung Indonesia itu kan sudah tahun ini kan tahun ke-11 ya, tahun 11 dan sudah sister festival dengan Thailand itu sudah jadi festival tahunan di September ya. Di samping ya memang ini saya nanti bulan Juni itu saya buat namanya Festival Tas Nusantara. Jadi saya pengen melihat Nusantara dari tas. Ini sudah saya mulai dan nanti saya launching tanggal 22-23 Juni di Solo. Pameran tas Nusantara dari Aceh sampai Papua. Di samping kreator-kreator tas kita yang berangkat dari ini dari tradisi Nusantara. Itu nanti teman-teman kreator-kreator tas Indonesia saya undang semuanya, ada dialog tentang tas. Ternyata memang tas itu luar biasa. Tas yang dibuat di pesisir beda dengan pegunungan dan sebagainya. Kalau pesisir itu kalau kita di mana di pesisir kan di pantai dan sebagainya itu kadang-kadang memang tasnya untuk cari ikan A, B, C, D itu beda-beda tasnya. Itu salah satu budaya tas di pesisir. Di gunung juga beda ketika ada tas untuk mengambil teh beda dengan kopi dan sebagainya. Yeah. Ini yang sedang saya riset, tapi untuk yang 22-3 Juni itu saya pengen mempresentasikan keberagaman tas Nusantara. Artinya kalau Juni nanti saya punya Festival Tas Nusantara, September itu Festival Payung Indonesia. Ini dua pusaka budaya sebenarnya yang saya olah dan melibatkan ya teman-teman dari berbagai daerah. Nah, tapi kalau setiap bulan itu ya ini ada surat market itu saya untuk untuk laboratorium terus kalau di C saya juga bantu itu salah satu bagaimana kita mengenal anak-anak muda sekarang gitu ya. Karena kan rata-rata anak muda semua itu lah. Kadang kita merasa buat kegiatan itu penting bagi kita belum tentu penting bagi mereka. Nah, dengan cara belajar dengan teman-teman yang nonton acara ini, para kreator ini sebagai ya belajar bagaimana tuh sebenarnya bertukar ini ya. Bertukar ini kadang-kadang kan itu. Karena kan banyak hal yang kadang-kadang kita pikirkan belum tentu penting bagi mereka. Cara komunikasinya seperti apa kan ternyata belajar dari nggak ada di dalam buku ya, tapi ketika kita banyak ketemu setiap minggu, setiap hari dan sebagainya itu akhirnya oh iya ya, ini harus kita lakukan ya. Dan memang kalau saya sendiri memang kegiatan kita Solo itu memang saya itu memang tahun mulai dulu 95 sampai 2002 itu kegiatan saya itu kan banyak di kampus ya. Di Taman Budaya, di ISI Surakarta, kadang di UNS juga. Dulu festival-festival tari, musik tuh ya saya yang mengadakan. Festival besar semua di sana, internasional. Di gedung pertunjukan dan sebagainya. Terus tahun 2002 itu saya tuh sadar, loh ini kok seni untuk seni ya. Saya nonton gitu, saya adakan pertunjukan di Taman Budaya itu yang nonton banyak, tapi rata-rata kok teman-teman seniman semua dan sebagainya ya. Terus tahun 2022 saya pindah di sini di satu namanya Taman Sriwedari Mas. Itu taman kebun rajanya Keraton Surakarta yang sedang terpuruk. Taman Sriwedari kan konflik dan sebagainya. Saya mulai dari situ memulai satu kegiatan. Sebenarnya yaitu akhirnya kegiatan saya yang dulu namanya Mataya Production saya pindah menjadi Mata Art Heritage. Saya pengen lebih mendekatkan seni ke masyarakat. Terus berlatar ya artinya kegiatannya akhirnya saya adakan di kampung, di pasar tradisional, di museum. Seni untuk rakyat. Jadi kadang seperti di pasar tradisional saya punya namanya festival
festival seni pasar tradisional. Itu ya saya adakan di pasar. Jadi di antara pedagang ya saya tidak membuat panggung ya. Jadi benar-benar pertunjukannya di pasar gede itu ya di antara pedagang di situ. Kita adakan fashion, kita adakan pertunjukan tari, kita pamer di tengah-tengah pedagang itu. Karena melihatnya pasar itu kan dulu kan pusat budaya sebenarnya. Yang sekarang mereka tuh ya pasar itu dulu setiap minggu ya setiap hari itu mesti ada kesenian. Tapi sekarang itu diadopsi oleh mall. Karena pasar tradisional itu akhirnya menjadi hanya pusat ekonomi. Jual beli ya kadang dulu di beberapa pasar itu pasti ada ruang ini ya, ruang publiknya untuk kebudayaannya. ya. Sekarang nggak ada. Nah, saya lihat nah itu lama-kelamaan itu semua kan sekarang mall yang menggunakan terus ngadain acara dan sebagainya itu kan mengadopsi pasar tradisional kita. Nah, kepedulian saya keprihatinannya itu akhirnya ini saya harus buat festival pasar tradisi. Ya akhirnya setiap tahun kan saya adakan di pasar-pasar tradisi, saya adakan ya benar-benar satu festival yang benar-benar menyatu dengan suasana pasar itu. Jamnya pun saya sesuaikan. Jadi kalau misalnya di pasar gede itu jam yang terbaik itu adalah jam 9 pagi. Karena pasar gede kan diciptakan Thomas Karsten kan. Itu kan nggak ada lampu, itu benar-benar cahaya itu dari luar. Bagus banget. Nah itu pentas saya itu di jam seperti itu. Saya nggak menggunakan lampu, nggak ada apa dan sebagainya. Jadi festival yang benar-benar melihat karakter pasar itu, jamnya pasar dan sebagainya. Jadi ya di sana itu menariknya di Solo itu kan kadang ada festival itu ya pedagang, pembeli itu ada pertunjukan ya nggak ada masalah, menyatu gitu dan sebagainya. Dan menariknya ini yang menarik yang sangat mengesankan itu ketika kita di pasar tradisional itu ya gotong royong. Kadang-kadang listrik kadang-kadang dibantu oleh pedagang, kadang-kadang malah makanan minuman dibantu oleh mereka. Kadang ada dulu pernah ada acara pertunjukan tari ada yang masuk angin kan, sakit itu ya dikeroyok oleh pedagang loh. Guyup itu. Itu luar biasa. Itu nggak bisa kita adakan di mall dan sebagainya. Mall semua harus uang dan sebagainya. Dan itu kita punya itu gitu. Dan di Solo itu ada sekitar hampir 44 pasar tradisional. Tapi memang sekarang itu semua yang nggak ada ruang-ruang tadi ya untuk bertemu itu nggak ada. Dulu saat itu kan ada sulap, ada apa dan sebagainya itu enggak. Nah ini saya mulai saya pikir dari situlah saya mulai untuk adakan di beberapa titik-titik itu ketemu sama ya itu jadi semua jadi belajar ya di situ tuh kalau dulu kalau di Taman Budaya itu kan semua sudah selesai, kalau sudah bayar, listrik sudah ada, semua ada semua lah. Kalau di pasar itu kita harus sebulan sebelumnya kita harus ngobrol-ngobrol dulu dengan pedagang. Jadi pasar itu bukan hanya ruang ekonomi, ada ruang pendidikan, ruang kebudayaan, ruang pendidikan dan sebagainya. Seni. Wah, pendidikan ini luar biasa. Yaitu memberikan contoh bahwa uang itu tidak segala-galanya di pasar tradisional. Karena tiba-tiba ketika kita nggak punya apa, ternyata festival bisa tergelar. Tiba-tiba ada yang menawarkan minum, ada yang sakit dikeroi, ada macam itu kan istimewa sekali. Itu pendidikan menurut saya ya luar biasa. Dan ternyata ketika diadakan di pasar itu malah yang tampil itu malah rata-rata ada semua yang bagus-bagus, rata-rata seneng karena ada tantangan untuk tampil di pasar tradisional. Mereka merasa tertantang gitu tampil di satu tempat-tempat seperti itu, Mas. Orang-orang luar negeri lebih seneng di pentas itu lebih seneng.